Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Ruhulina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi, Harga Emas Dunia, Nilai Tukar, dan Inflasi terhadap Harga Saham PT Aneka Tambang periode 2019-2020. Pada tahun 2020 ini, dunia dan khususnya Indonesia sedang mengalami wabah virus yang sangat dahsyat. Akibat imbas dari virus corona yaitu dengan dibatasinya aktivitas di luar rumah dan mengharuskan masyarakat bekerja dari rumah. Hal ini juga berdampak besar bagi perekonomian nasional maupun perekonomian global. Salah satunya pada sektor keuangan yang berimbas pada menurunnya indeks harga saham gabungan atau IHSG dan diikuti dengan anjloknya harga saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Hampir di seluruh harga saham mengalami penurunan pada saat pandemi ini. Tetapi ada juga saham yang masih bisa bertahan, meskipun fluktuasi harganya tidak anjlok begitu banyak dan ini juga dipengaruhi jenis saham yang ada dan kinerja perusahaan yang stabil. PT Aneka Tambang merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang di mana kepemilikan saham dipegang oleh pemerintah dan publik yang dapat dibeli melalui bursa efek. Perusahaan ini bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas, biji nikel, ferronikel, emas, perak, dan batu bara. Perusahaan ini sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 27 November 1997 dan sudah memiliki 24 miliar 30 juta 764.725 lembar saham yang beredar. PT Aneka Tambang termasuk dalam list perusahaan pada indeks LQ45. LQ45 merupakan sebuah indeks yang terdiri dari perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar. LQ45 dapat menyumbang setidaknya 70% dari transaksi saham dan kapitalisasi pasar pada Bursa Efek Indonesia. Emas merupakan salah satu variabel makro dan komoditas penyumbang terbesar pada pendapatan perusahaan Antam. Penjualan emas Antam pada tahun 2019 tumbuh hingga 34,4% dari tahun 2018 senilai 16,7 triliun rupiah. Volume penjualan emas perusahaan mencapai 14.882 kilo atau 467 oz, mencerminkan lebih dari 80% dari target tahun 2020. Menurut Suharno dan Kentris 2014, pendapatan emiten yang bergerak di bidang pertambangan, terutama emas, akan meningkat seiring dengan terjadinya peningkatan harga emas. Secara teoritis, ada beberapa variabel makro yang dapat mempengaruhi pergerakan saham selain harga emas dunia, yaitu inflasi dan nilai tukar. Nilai tukar sangat berpengaruh pada perusahaan terutama yang bergerak pada bidang ekspor. Kestabilan nilai tukar menjadi sangat penting. Fluktuasi yang tidak terkendali dapat mempengaruhi kinerja perusahaan di pasar modal. Nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham. Jika nilai tukar menguat, maka indeks harga saham akan semakin baik. Begitu pula sebaliknya. Astuti, Lapian, dan Red 2016. Berbanding terbalik dari nilai tukar, inflasi memberikan dampak yang berbeda pada pasar modal. Peningkatan inflasi dapat memberikan sinyal negatif pada pasar modal. Investor akan takut terhadap inflasi yang signifikan, terutama yang tidak dapat diramalkan. Dengan tingginya inflasi, harga barang akan meningkat, sesuai dengan perilaku investor yang menginginkan risiko investasi yang rendah. Inflasi yang tinggi akan menjadi hal negatif karena akan menurunkan pendapatan perusahaan karena harga bahan produksi yang meningkat. Sehingga ekspektasi investor ketika inflasi yaitu pendapatan perusahaan akan turun sehingga return yang dihasilkan juga rendah.
Dari uraian tersebut, pemilihan PT Aneka Tambang menjadi objek penelitian ini karena termasuk pada indeks LQ45 yang memiliki volume transaksi dan kapitalisasi yang besar. Selain itu, PT Aneka Tambang juga memiliki volume 20,4% dari keseluruhan volume sektor pertambangan, sehingga PT Aneka Tambang memiliki pengaruh pada sektor tersebut. Berdasarkan analisis fundamental yang dilakukan jika dilihat dari grafik, dapat disimpulkan adanya fenomena ketidaksesuaian dan ketidakcocokan teori dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga masih diperlukannya studi empiris terlebih lanjut untuk mengetahui hubungan pada variabel makro ekonomi, yaitu harga emas dunia, nilai tukar, dan inflasi. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel makro tersebut terhadap harga saham PT Aneka Tambang, khususnya pada periode 2019 sampai 2020. Berdasarkan fenomena yang dijelaskan dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan penelitian dengan judul Pengaruh Variabel Makroekonomi Harga Emas Dunia, Nilai Tukar, dan Inflasi terhadap Harga Saham PT Aneka Tambang 2019 sampai 2020. Landasan teori. Tujuan dasar investor dalam melakukan investasi adalah untuk memperoleh imbal hasil atau keuntungan. Dalam kondisi ekonomi, investasi adalah komitmen atas sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan secara spesifik, investasi adalah penanaman modal yang biasanya untuk jangka waktu lama di satu atau lebih aktiva dan diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi memiliki beberapa jenis yang ada saat ini, yaitu 1. Investasi properti, 2. Investasi saham, 3. Investasi reksadana, 4. Investasi emas, 5. Investasi valuta asing, 6. Investasi obligasi, dan sebagainya. Pasar modal. Pasar modal merupakan bidang usaha yang memperdagangkan surat berharga seperti saham, sertifikat saham, obligasi, dan efek-efek lain pada umumnya. Sedangkan menurut Kamus Hukum Ekonomi, pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi. Ada beberapa pelaku pasar modal, yaitu yang pertama emiten, kedua investor, ketiga penjamin emisi, 4 agen penjualan, dan 5 pialang atau broker. Adapun lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, kedua Bursa Efek Indonesia, 3 perusahaan efek, 4 lembaga clearing dan penjaminan, 5 lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Selanjutnya ada saham. Saham merupakan bukti dari kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang dapat dikatakan ikut serta dalam kepemilikan sebuah perusahaan dan akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut dalam bentuk dividen. Pemilik saham juga dapat keuntungan dari harga saham yang naik sehingga nilai investasi juga naik. Analisis saham ada 2, yaitu analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Selanjutnya ada harga saham. Harga saham merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh investor. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi harga saham yaitu pelaku pasar dengan permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Pada setiap awal perdagangan perusahaan akan menawarkan harga saham kepada investor. Jika investor menginginkan saham tersebut, maka akan terjadi permintaan. Semakin tinggi permintaan perusahaan dapat menaikkan harga saham secara bertahap karena keterbatasan saham yang ditawarkan. Selanjutnya ada harga emas dunia. Emas merupakan salah satu produk investasi. Emas juga merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang. Emas cenderung lebih bebas risiko dibandingkan dengan produk investasi lain. Emas lebih dipilih karena harga emas cenderung stabil dan naik. Selain menjadi produk investasi, emas dapat digunakan untuk menangkal inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Menurut Gumilang dan kawan-kawan, tahun 2014, emas merupakan salah satu komoditas dunia yang pernah digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Selanjutnya ada nilai tukar. Nilai tukar adalah suatu nilai yang menunjukkan nilai mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan mata uang asing.
Kurs dianggap penting dalam perekonomian mengingat pengaruhnya dalam neraca transaksi berjalan maupun variabel ekonomi yang lain. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi merupakan meningkatnya harga barang-barang secara umum. Peningkatan terjadi secara terus-menerus. Jika peningkatan hanya terjadi pada satu atau dua barang, hal tersebut tidak dapat dikatakan inflasi. Namun jika mempengaruhi atau memberi dampak terhadap barang lain, maka hal itu dapat dikatakan sebagai inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga barang secara terus-menerus, sehingga harga dari satu atau dua macam barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali kenaikan tersebut membawa dampak terhadap kenaikan harga sebagian barang-barang lain. Ada 3 jenis inflasi, yaitu 1. Tingkat keparahan inflasi, 2. Penyebab timbulnya inflasi, dan 3. Asal mula terjadinya inflasi. Selanjutnya ada jurnal atau penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Karnila Ali Dik Ratnasari dan Roshidalina Putri. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Bisnis Dharma Jaya bulan Juli tahun 2019. Kedua ada Nimade Ari Angga Sari Putri, Leni Susan Dewa Putra Kak Mahardika. Nama jurnalnya E-Proceeding of Management Agustus tahun 2016. Yang ketiga, Rini Astuti Joyce Lapian Paulina Panret. Nama jurnalnya Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi tahun 2016. Yang keempat ada Dr. Didin Fatihudin, Dr. Muhammad Anang Firmansyah. Nama jurnalnya International Journal of Innovative Research and Development bulan November tahun 2018. Yang kelima ada dari Beni Budiawan Chandrasa dan Rosemary Suciati. Nama jurnalnya International Journal of Education and Research tahun 2016. Dan yang terakhir ada dari Ringga Samsurufika Anggriana, Raden Ajeng Sista Paramita. Nama jurnalnya Jurnal Ilmu Manajemen tahun 2020. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Yang pertama ada investasi, lalu ada jenis-jenis investasi, diantaranya investasi properti, investasi saham, investasi emas, investasi reksadana, investasi valuta asing, dan investasi obligasi. Di sini saya akan membahas tentang investasi saham. Maka dari itu ada di bawahnya ada harga saham PT Aneka Tambang atau ANTM, dan ada applied teorinya yaitu harga emas dunia, nilai tukar, dan inflasi. Hipotesisnya ada yaitu harga emas dunia terhadap harga saham PT Aneka Tambang. Harga emas di sini merupakan X1 dan harga saham merupakan variabel Y. Nilai tukar merupakan variabel X2 terhadap harga saham PT Aneka Tambang variabel Y. Dan yang terakhir ada inflasi variabel X3 terhadap harga saham PT Aneka Tambang atau variabel Y. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data diolah dengan model uji regresi berganda. Sumber data yang tersedia merupakan hasil publikasi dari Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan BPJS yang dapat diakses melalui internet atau www.bps.go.id investing.com yang meliputi data harga saham Antam, harga emas dunia, nilai tukar terhadap dolar, dan inflasi dimulai dari tahun 2019-2020. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.